Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, kasus anak kiai Jombang pesantren Siddiqiyah itu masih menyita perhatian publik ya. Saya dari kemarin itu nunggu ada dari korbannya yang berbicara modus apa yang digunakan oleh anak kiai itu untuk melakukan pencabulan. Ternyata malam itu si korban diwawancarai oleh CNN dan kemudian diungkapkan semuanya. Ini penting sekali untuk saya sampaikan karena ada beberapa poin yang saya catat di sana untuk mengelabui yang itu seolah-olah ajaran agama, padahal bisa dipastikan bukan dari perintah agama. Oke, mari kita simak sama-sama nih. Karena sudah sekian lama ternyata masih berkepanjangan masalah ini, Mbak. Kejadian itu terus terulang. Saya ngerasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan, niat mencari ilmu, dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu. Dan kejadian ini terus berulang. Saya ada rasa nggak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah. Terus di tahun 2018 ada yang melapor ke situ. Saya juga sudah diperiksa. Saya bersedia menjadi saksi. Sudah diperiksa, sudah berjalan. Ternyata gagal, tidak berhasil. Saya tidak putus doa, tapi kemudian ada yang menguatkan saya tuh, kalau ini nggak harus ditindak lagi, nggak ada yang berani melangkah, tidak akan berhenti masalah ini. Akhirnya saya menguatkan, ya Allah, tolong hamba. Saya memutuskan untuk mengambil ini jalur hukum. Kalau nggak seperti ini nggak akan selesai. Saya beranikan diri. Saya yakin Allah pasti menolong. Tak sedikit pun terbersit dalam benak korban. Kepergiannya untuk mondok di kota santri bakal berujung petaka. Di hadapan saya, korban satu menceritakan kronologi pencabulan yang dilakukan tersangka. Menurutnya, peristiwa tersebut bermula saat wawancara internal pada 2017. Di kegiatan itu memakai ilmu metafakta, mereka mengistilahkan. Metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian, dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak mau, saya tetap saja, saya tidak mau. Tapi dia memaksa, masih menggunakan alasan yang sama. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu masih menggunakan akal. Kamu belum menjiwai itu metafakta. Dia mengatakan mau mengenalkan saya, caranya dengan melepas seluruh pakaian. Saya tetap jawab, saya tidak mau. Saya tidak paham nol apa yang dimaksud. Saya tidak paham juga maksudnya metafakta itu bagaimana. Intinya tidak bisa dengan akal. Saya harus menjiwai itu. Sampai dia menunggu lama dia menunggu. Saya tetap tidak berkenan. Dia menyuruh saya lagi dengan alasannya sama. Di situ saya merasa tertekan, saya merasa ngawang. Hidup nggak hidup, mati nggak mati. Saya benar-benar ngawang. Ibaratnya itu itik kehilangan induk. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, di situ nggak ada orang sama sekali. Ngawang rasanya. Yang saya rasakan ngawang, benar-benar melayang. Saya berdoa sama Allah. Ya Allah, saya minta balasan. Dan dalam hati saya bilang, alam semesta menyaksikan. Dalam
hati saya bilang bahwa alam semesta menyaksikan. Meskipun tidak ada orang di situ, alam semesta menyaksikan. Saya yakin alam akan membalas. Seperti itu. Menurut korban, peristiwa itu terjadi sebanyak 2 kali. Korban mengaku tahu ada sejumlah santri perempuan lain yang mengalami kejadian serupa. Korban kemudian mencoba mencari keadilan dengan menuliskan kronologi peristiwa yang menimpanya dan bermaksud menyampaikan tulisan tersebut kepada pimpinan tertinggi pesantren. Ia menitipkan tulisan itu kepada orang kepercayaan tersangka. Di luar dugaan korban, tulisan itu malah tersebar di grup percakapan pesantren. Di tengah kecemasannya, 2 pekan kemudian sejumlah pria mendatangi asrama dan memaksa korban membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan bersalah dan permohonan maaf. Terus mereka bilang kalau saya itu penyebar fitnah. Mengatakan bahwa apa yang saya tulis itu fitnah. Saya sampaikan, saya tidak menulis fitnah. Itu asli, nyata terjadi kepada saya. Mereka tetap memaksa, tetap menyatakan bahwa saya penyebar fitnah. Saya sampaikan, fitnah dari mana? Kalau memang itu fitnah dari mana? Itu real kejadian yang saya alami. Di situ sampai saya nangis. Saya juga bilang ke mereka, ke bapak-bapak itu, saya sampaikan ke mereka, bagaimana kalau kamu mempunyai anak perempuan, kamu mempunyai anak dan kamu mengalami hal yang sama seperti orang tua saya, anak kamu diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaanmu sebagai orang tua? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu menyuruh anakmu mau menulis surat pernyataan bahwa dia itu salah? Kenyataannya dia yang teraniaya. Bagaimana perasaanmu? Saya sampaikan ke mereka. Mereka tidak bisa menjawab. Tetap memaksa saya, tetap menyuruh saya menulis surat bahwa saya bersalah. Saya tidak merasa salah, saya tidak mau menulis. Saya jawab seperti itu. Oke, jelas ya. Ngeri sih kalau itu pun kejadian kepada saudara kita. Jangankan kepada anak kita lah, kepada saudara kita atau yang kita kenal atau bahkan orang lain lah. Seperti orang ini kan, perempuan ini kan orang lain. Tapi kalau kita mendengar ceritanya, ngeri juga. Begitu kemudian dia itu secara psikologis tidak stabil gara-gara kejadian itu. Datang ke pesantren dengan cita-cita mulia, harapan yang juga mulia, tapi ujung-ujungnya rusak. Tapi yang paling tepat bukan rusak, tapi dirusak. Tapi ada kata kunci yang saya sangat menentang sekali ajaran-ajaran seperti ini tuh. Katanya, modusnya ingin memasukkan ilmu metafakta. Gila, itu istilah baru, saya baru mendengar tuh istilah metafakta tuh. Tidak harus pakai logika. Lepaskan logikanya, lucuti logikanya. Silakan buka baju. Kalau Anda masih tidak mau karena logika Anda menolak, berarti ilmu ini nggak bakalan masuk. Padahal ilmu itu bisa menjadikan dia sukses, bisa menjadikan dia beruntung, bisa menyembuhkan orang dan sebagainya lah, bla 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 bla. Saya miris sekali. Mas baca, jadi canggung ngatain Mas ya. Si baca ini dia menggunakan seolah ilmu agama untuk berbuat kotor. Nih, saya kasih tahu ya. Kalau ada orang dari golongan apapun lah ya, yang mengatakan, yang mengajarkan untuk sisihkan logikanya, jangan kau pakai logika, maka bisa dipastikan itu nggak benar ajarannya, bos. Ya, meskipun faktanya iya, ada beberapa bagian agama itu yang tidak mungkin masuk logika.
Tetapi 99,9% ajaran agama itu masuk akal. Apalagi yang sifatnya seperti itu, pasti masuk akal harusnya. Yang tidak akan masuk akal itu seperti nikmat kubur, siksa kubur, nikmat sorga, siksa neraka. Itu nggak bakalan bisa kita logikakan. Itu tren-tren agama, itu masuknya wilayah keimanan. Tetapi di luar dari itu, ajaran syariat yang kita apalagi bersentuhan langsung dengan manusia yang lain, itu logis semua. Coba mana ajaran agama selain daripada itu yang saya tadi sebutkan, yang tidak logis, mana coba? Saya minta satu ajaran agama yang tidak logis, mana? Satu kali lagi, 99,9% ajaran agama Islam khususnya itu masuk akal. Kecuali ada beberapa persen yang tidak mungkin masuk akal. Memang itu namanya agama. Kalau semua harus masuk akal ya namanya filsafat itu. Kalau misal ilmu metafakta untuk mengasupkan ilmu ini harus buka baju, ini sungguh bungkus ajaran agama yang biadab ini namanya. Oke? Ini penting sekali. Teroris saja, teroris. Kalau pakai akal orang-orang yang pakai yang teroris itu, kan gurunya ngajarkan tuh ke muridnya, coba ente bom itu tuh. Kalau misal pakai akal, muridnya pakai akal. Tuan guru, memang saya pengen masuk surga, tapi coba tuan guru duluan yang nyuruh saya. Coba gurunya berani nggak untuk ngelakuin itu, untuk bom bunuh diri? Gurunya cuma nyuruh doang bisanya. Dan muridnya dituntut untuk menyisihkan logikanya hanya untuk mendapatkan bidadari. Coba kalau pakai akal. Satu kali lagi, ajaran-ajaran yang menyuruh kita untuk menghilangkan akal, menghapuskan akal, mengkerdilkan akal, itu kita harus hati-hati. Fikih, usul fikih itu juga semuanya berdasarkan pada akal kok. Bersandar pada akal semuanya. Itu ilmu-ilmu syariat itu berdasarkan pada akal. Hati-hati ya. Hati-hati. Nih, hanya satu yang manusia punya alat untuk mendeteksi ini benar atau salah, itu akal. Yang include dengan manusia satu-satunya alat untuk bisa melihat mana kesalahan, mana kebenaran, itu akal. Itu akal. Makanya kaidah itu ngomong adina liman la aqlalahu. Agama itu untuk orang yang berakal. Artinya apa? Ya ajaran agama ini harusnya masuk akal. Kalau seperti itu, ilmu metafakta misal, coba Anda buka telanjang, apalagi setelahnya disetubuhi, itu jelas itu ngaco namanya. Nyuruh muridnya untuk menghilangkan akal itu ya wis tanda-tanda orang itu akan biadab namanya tuh. Hati-hati ya, hati-hati. Kita sebagai orang Islam juga harus menggunakan akal. Ya meskipun satu kali lagi tidak bisa 100% ajaran agama Islam itu masuk akal. Tidak bisa 100%. Tapi 99,9% itu masuk akal. Begitu loh ya. Tuh. Enggak, karena modusnya kan metafakta, maka saya pengen berbicara di sini. Jangan sampai kita menjadi terbodohi. Ya. Terbodohi dengan ajaran-ajaran yang tidak logis. Mengatasnamakan agama tapi tidak logis. Ini berbahaya ini. Ini berbahaya ini. Oke, satu kali lagi saya katakan adina liman la aqlalahu. Agama itu untuk orang yang berakal. Gunakan akal Anda untuk menakar kebenaran dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.